Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, haleluya Lord. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin, haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, amen. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Oh, haleluya. Nyanyi bagi Dia, amen. Bapak kita masih tetap memuji Tuhan, amin. Haleluya.
betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Thank you God. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Haleluya, haleluya Lord Jesus. Oh, Bapa, kau setia. Amin. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, amin, amin. Engkau setia, kau mulia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu, karena Kau setia dan mulia Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Oh, thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia Yesus Tuhan. Pujian hanya bagimu Tuhan, hormat hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus Tuhan. Haleluya Lord, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu ya Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh God, haleluya, haleluya. Ditinggikanlah namamu Tuhan, diagungkanlah namamu Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya Lord. We worship you Lord God. Memuji dan menyembahmu Tuhan, itulah kerinduan kami. Haleluya Lord, haleluya. Oke, Shalom FCC. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat di bulan Februari. Tuhan Yesus sungguh baik. Nah, sesuai dengan tema besar kita New Season,
kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Pak Samuel Kusnadi. Beliau adalah Ketua BPD GB Banten sebagai Bapak Rohani kita. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya. Saudara, kali ini akan menjadi topik yang sangat menarik karena kita akan membahas dengan subtema Abnormal Church di era abnormal. Jadi abnormal church-nya UP ya, up, naik ke atas. Bagaimana gereja harus menyikapi era masa new normal ya Pak ya. Dengan era yang tidak normal ini. Dan gereja juga harus bersikap tidak normal juga. Tetapi dengan tidak normal yang seperti apa? Supaya gereja bukannya sekedar bertahan, tetapi gereja bisa menjadi pemenang. Yes. Nah, kita langsung saja, nanti kita akan berdoa terlebih dahulu mungkin ya Pak ya. Dan silakan. kita akan mendengar pengalaman beliau, ini apa, dan kemudian pesan-pesan yang akan disampaikan kepada kita semua, bahkan gereja-gereja yang ada di Banten. Di Indonesia juga mungkin Pak, kalian mendengar ini semua ya. Oke, kita berdoa dulu saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Engkau lah El Shaddai. Amin. Engkau Allah yang maha hebat dan Allah yang maha besar. Bapa, Engkau lah Elohim, the creative spirit. Kami tahu di tengah-tengah yang penuh dengan goncangan. Bukankah Engkau berjanji Tuhan? Kami hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Ada kuasa justru untuk membalikan keadaan. Dan kami yakin justru inilah saat gereja berasa di masa-masa keemasan. Benar. Dan menyatakan bahwa hanya Yesus Kristus jawaban. Dan barang siapa yang hanya berharap dan berseru kepada nama Yesus dan melakukan apa yang menjadi tuntunan, akan menjadi gereja yang kuat dan sehat. Terima kasih kalau pada hari ini Engkau mendatangkan Bapak Rohani kami di Banten, Tuhan Yesus, Pak Samuel Kusnadi. Bapak sebagai seorang gembala, pengusaha, dan bahkan sebagai Bapak Rohani bagi gereja-gereja yang ada di Banten, biar kiranya pada kesempatan kali ini ungkapkan dan singkapkan hal yang tersembunyi, sehingga gereja-gereja boleh dikuatkan, dan setiap kami diberkati. Dan apapun yang menjadi topik pembicaraan ini, Roh Kudus, bukakan, ungkapkan apa yang akan kami lakukan gereja-gereja ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembicaraan ini, ada satu ayat, izinkan saya membaca ayat ini dulu Pak ya. Karena memang ini ayat yang menjadi ayat emas kita selama bulan Januari, Februari, bahkan sepanjang tahun ini. Dari Lukas keempat, ayat yang ke-17 sampai ke-19. Inilah gereja seharusnya berfungsi. Dikatakan seperti ini. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan, orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kalau kita lihat di sini Pak, ini adalah pernyataan, statement yang Tuhan Yesus keluarkan ketika pertama kali dia memulai pelayanannya. Dan ini sangat menarik. Kelihatannya apa yang Yesus katakan ini yang menjadi kebutuhan gereja sekarang. Betul. Yang pertama dikatakan Roh Tuhan ada pada aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan selanjutnya nanti Bapak akan kupas. Karena saya lihat efek dampak dari COVID ini luar biasa. Bukan hanya di kesehatan, tapi kita lebih lihat malah cenderung ini ke arah dampak ekonomi yang luar biasa Pak. Kami sebagai pengusaha merasakan itu. Iya, dan banyak orang tuh yang tidak sedikit dipecat, kemudian ada yang jadi miskin mendadak. Nah, tapi juga ada justru di dalam kesempatan ini terbalik Pak malah. Jadi yang menggunakan kesempatan ini justru untuk kreatif. Nah, begitupun sebetulnya gereja harus berfungsi seperti itu gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, mungkin Bapak nih sebagai pembina kami, Bapak Rohani kami di Banten bisa menyampaikan sedikit Pak bagaimana seharusnya gereja harus berfungsi dan bisa disampaikan sama Bapak. Iya, tadi sudah disampaikan memang fungsi gereja yang paling utama seperti sekarang GBI melakukan dengan sehati kita menuntaskan amanat agung. Kita harus memberitakan kabar baik. Tapi saya selalu menekankan kepada hamba Tuhan, termasuk gereja yang saya gembalakan, kita diurapi, diberikan pewahyuan di gereja, bawa itu ke marketplace. Minimal keluarga besar kita, setelah itu di tempat pekerjaan kita, di tempat kita melayani. Kalau kita tidak hanya melayani di gereja kita.
dikatakan tadi sembuhkan yang sakit. Iya. Artinya yang sakit ini macam-macam, Iya. bukan hanya yang sakitnya fisik. Sekarang ini dari hasil survei mengatakan ada banyak sakit yang mendekati tekanan kejiwaan. Nah itu perlu kita diurapi di gereja. Waktu kita ke marketplace, kita menjadi penolong bagi mereka, memberikan jalan keluar dan lain sebagainya. Dan demikian juga kalau memang perusahaan kita sakit, ya kita harus juga berdoa. Jangan sekedar hanya berdiam diri saja. Doakan pemimpin kita, doakan orang-orang yang ambil keputusan. Ya. Bahkan saya melihat juga memang ada banyak orang yang ditawan dalam berbagai dosa, berbagai ikatan-ikatan, dan sekarang juga kemajuan teknologi tanpa disadari kalau dia tidak berjaga-jaga, dia sudah diikat oleh kecanduan akibat teknologi yang dia lakukan dan lain sebagainya yang tentunya ke arah yang tidak baik ya. Iya, Pak. Nah, kalau kita bicara mencelikkan mata rohani memang tugas kita. Ada banyak orang terpengaruh hoax, terpengaruh dan banyak berita-berita yang tidak benar. Kita harus beritakan hal yang benar. Ya, demikian juga memang kita harus beritahu. Memang dunia ini penuh kesulitan, terutama di segi kesehatan dan juga ekonomi. Ayo beritakan. Ada Tuhan Yesus yang ingin membebaskan. Oleh sebab itu kita harus jaga kesehatan kita. Kita harus jaga juga walaupun kita terdampak, kita harus tetap bisa mengalami kecukupan, bahkan berkelimpahan. Sehingga kita bisa memberikan mereka jalan keluar dan mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Lewat apa saja. Ini kesempatan. Ya, saya berharap memang inilah saatnya kita tampil beda dengan mereka-mereka yang kurang pengharapan. Karena di dalam Tuhan pengharapan kita luar biasa. Inilah saatnya kita mempraktekkan kasih dengan belas kasihan. Tindakan nyata. Saya di gereja kami, walaupun kita memang tidak banyak, tapi dampaknya ada di tengah komunitas, orang-orang yang memerlukan, tentunya yang di tingkat bawah. Dan juga kita juga memperhatikan jemaat yang terkena COVID, langsung kita tindak lanjuti. Baik. Ya, itu beberapa yang kita kerjakan. Jadi kalau saya bisa simpulkan, justru saat ini gereja jangan berdiam diri ya Pak ya. Betul. Justru harus menyatakan kesempatan ini bagaimana menjadi garam dan menjadi terang. Iya, karena kan begini Pak. Sekarang ini banyak lah ya, kalau saya katakan bukan banyak, sulit sekali kita mendengar kata-kata memberi gitu loh. Justru orang sebaliknya nih, pengen menerima sebanyak-banyak dalam kondisi seperti ini nih. Nah, jadi kalau saya lihat di dalam dunia yang nyata Pak ya, jadi banyak sekali juga orang-orang yang saat ini dalam kondisi yang kekurangan. Nah, jadi kalau Bapak sampaikan tadi, justru saat ini gereja harus menyatakan kemuliaan Allah, menjadi berdampak begitu Pak ya? Betul. Ini saatnya. Di GBI kalau semua kita teman-teman memperhatikan, di bulan Januari itu kita dapat arahan dari Bapak Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham, bagaimana kita tetap berbuah, tetap berproduksi, tetap survive di masa sulit. Karena tema ini kita harus bawa juga berdoa dan juga kita minta juga tuntunan Tuhan. Ternyata ada banyak sekali yang kita bisa lakukan. Kan memang seperti persembahan agak menurun. Tetapi sebetulnya pengeluaran juga menurun. Kenapa kita tetap tidak mengambil selisih ini? Kita tetap kelimpahan. Harus tetap menjaga pengeluaran kita. Dan saya di pekerjaan kalau boleh bersaksi, saya justru di tengah-tengah situasi COVID ini, begitu memasuki suasana COVID di bulan Maret 2020, saya berdoa, Tuhan, saya dapat target profit di tahun 2020. Saya tidak mau berkurang. Kalau perlu Tuhan bertambahkan. Supaya di tengah kesulitan ini kita mengalami sesuatu yang beda. Ternyata banyak sekali Tuhan berbicara mengenai penghematan. Penghematan di mana? Dalam segala hal. Dalam mengerjakan proyek, memang kami sebagai kontraktor. Dalam juga memakai alat-alat yang harus habis dipakai, dalam mempergunakan juga alat-alat bantu di pekerjaan, dan juga waktu kita bernegosiasi, mau tidak mau, karena kepengen hemat
kepengen juga lewat yang kita kerjakan di situasi seperti ini kita dapat profit lebih. Ternyata banyak perusahaan yang belum kita kenal, waktu kita berikan kesempatan dia masukin penawaran harga, dia juga kasih harga yang lebih baik. Iya. Nah, disitulah kita bisa melakukan penghematan dan juga kita mendapat profit yang lebih besar. Nah, jadi gini, saudara sekalian, banyak yang tidak tahu nih kelihatannya nih Pak, bahwa sebetulnya Pak Samuel ini bukan full timer loh. Beliau ini direktur utama dari sebuah perusahaan multinasional, saudara. Belum Pak. Iya, Perusahaan nasional. Tapi saya melihat di sini PT Muri Agung Abadi ini mengerjakan proyek-proyek dari gudang pabrik mobil Suzuki, Astra, kemudian Toyota Astra, kemudian saya lihat di sini juga ada pabrik-pabrik besar ini Pak ya, Sinarmas dan lain-lain. Ini kalau saya lihat ini kayak udah mau pabrik mobil Tesla nih, besar-besar ini. Ini skalanya udah bukannya miliaran ini istilahnya ya. Nah, saya berpikir begini saudara sekalian. Nah, kalau Pak Sam ini bisa membagikan aja tips-tips bagaimana beliau ini memimpin perusahaan. Saya pikir Pak, Yohanes 15 ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusaha. Nah, jadi saya melihat Pak Sam ini menerapkan rupanya ya konsep-konsep manajemen perusahaan. Pak, tetap belajar. Kemudian kepada gereja sehingga nggak ada masalah buat Pak Sam sebetulnya. Jadi menurut beliau justru kondisi seperti ini saat dimana kita justru mengambil opportunity Pak begitu ya, kesempatan ya. Betul. Nah, jadi karena saya lihat banyak beberapa orang tidak gairah lagi, banyak orang semangatnya turun. Iya. Nah, di situ ada peluang. Kita tunjukkan kita bisa bekerja lebih baik, kita bekerja lebih cepat, kita bisa bekerja lebih profesional. Wow. Saudara, ini tips yang luar biasa nih dari seorang bapak rohani sekaligus seorang pengusaha. Harusnya gereja-gereja dengar ini. Jadi kita justru melihat justru sekarang banyak yang lesu katanya. Banyak justru yang patah semangat. Nah, ambil kesempatan di situ. Nah, disitulah kemudian kita berfungsi untuk mengambil alih kesempatan-kesempatan ini. Membuktikan bahwa apa yang ditinggal atau yang tidak dikerjakan orang lain, yang buat mereka itu sulit, ya diambil alih. Nah, saya pikir gereja juga seperti itu seharusnya ya Pak ya? Betul, sebetulnya gereja harus juga minta, kan kita ada pendoa, kita juga harus berdoa pemimpin. Mestinya dalam situasi seperti ini, gereja harus sering bertemu, karena sinergi kita gembala dengan staf gembala, dengan pelayan. Kan memang pertemuan di gereja secara onsite kan hampir tidak ada. Kita terbatas lah ibadah, live streaming yang datang juga terbatas. Buat kami kalau boleh bersaksi, setiap minggu sekarang kami ada pertemuan dengan staf gembala. Dan staf gembala itu membawahi bidang-bidang. Kami juga berharap setelah ibadah, dia cari hari yang lain, dia berbicara juga dengan staf sebagai ketua bidangnya itu, stafnya kan ada beberapa. Supaya berita atau apa yang kita mau kerjakan, sekarang ini perubahan begitu cepat. Yang kita mau kerjakan sepanjang minggu ke depan, semua bisa tahu. Jadi kita berharap mereka juga membangun sinergi dengan stafnya. Karena sekarang diperlukan kita harus bekerja sama-sama bekerja untuk hal yang sama. Saya rasa hasilnya beda. Jadi saudara sekalian, ini ada tips. Ini udah masuk ke tips nih Pak, kelihatannya nih Pak ya. Ya, jadi ini kita harus terdik-sedik nih ya. Jadi saya lihat ini Pak Sam udah mulai masuk ke tips. Jadi saya lihat begini Pak, ada 3 tipe perusahaan, tipe gereja atau mungkin ya manusia juga ya dalam kondisi tertekan seperti ini. Yang pertama mereka yang loser atau victim sebagai korban. Yang kedua mereka yang bertahan. Betul Pak ya? Yang penting pokoknya cukup makan, cukup hidup, cukup gitu. Tapi yang ketiga, nah ini justru yang menjadi poin kita pada pagi hari ini. Jadi bagaimana gereja bukan hanya sekedar bertahan seperti Yusuf gitu Pak ya. Justru di dalam masa kelaparan dia bukan hanya bisa memberi makan bangsa Mesir, tetapi dia justru juga bisa memberkati. Nah, tips yang pertama kita sudah dengar tuh. Saudara, manfaatkan peluang yang ada. Jangan putus asa, be kreatif ya Pak ya. Iya betul. Relevan. Karena Tuhan kita kreatif. Dia Tuhan yang mencipta. Betul. Sesuatu yang baru malah dijanjikan. Yang belum pernah engkau alami. Ada janji Tuhan dalam Yesaya. Jadi kita harus minta tuntunan. Menurut saya begitu kita mengalami masalah, kan Tuhan tuntun. Tangan kita dipegang oleh tangan Tuhan.
Jadi di tengah masalah ini jangan jadi loser. Kita lepaskan, akhirnya kita seperti orang yang korban. Jangan juga diam saja. Putus asa, Putus asa. galau, Ya. cengok. Sebetulnya kalau kita peka, ya lewat keadaan, lewat berita-berita, lewat juga ya firman yang kita dengar, Tuhan sebetulnya kita mau dituntun kemana? Ya kalau kita peka, ya tapi jangan juga lantaran kita bilang begini, nggak ngapa-ngapain hanya doa, nggak boleh juga. Iya. Yang hari-hari menurut saya setiap perkara kecil itu harus jalan. Seperti saya, Iya. kalau memangnya kita masuknya pagi jam kerjanya, Iya. kalau bisa datang lebih pagi. Oke. Walaupun terlambat itu nggak dipotong sekarang gitu ya, karena situasi kendaraan susah dan sebagainya. Itu menandakan semangat. Iya. Dan juga karena kita kerjanya biasa-biasa, sekarang lebih mengasihi, artinya lebih bertanggung jawab, loyalitas kita lebih kelihatan kepada pekerjaan. Karena hasil yang kita sungguh-sungguh sepenuh hati beda dengan kalau mengerjakan dengan setengah hati. Wow. Waktu lebih cepat, hasil lebih baik. Iya. Saya selalu tekankan, malah dulu sebelum situasi COVID ini, kami setiap Senin itu pertemuan dengan seluruh pemimpin di proyek-proyek. Iya. Kami selalu kasih sesuatu arahan. Iya. Nah sekarang kan tidak. Tapi yang biasa jalan, lakukan saja lebih baik, lebih sungguh-sungguh. Iya. Supaya hasilnya ya lebih menguntungkan. Iya. Di pelayanan pun seperti itu. Iya. Jangan kita karena tidak ada pertemuan ibadah langsung, kita di ibadah live streaming nontonnya, membahasakan nontonnya setelah live streaming. Iya. Akhirnya kita mungkin hanya lihat khotbahnya saja. Iya. Kalau khotbahnya nggak menarik, kita cari-cari yang menarik di lewat-lewat begitu. Iya. Menurut saya ini salah satu kurang semangat. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa ibadah di gereja, live streaming seperti kita datang di gereja nggak boleh terlambat. Iya, oke. Kita duduk manis dan juga siap benar-benar ikut pujian sampai doa berkat. Nah ini nilai yang harus Jangan kita pelajari. nonton ibadah. Kenapa kita di situasi pandemi seperti ini kita makin terpuruk? Karena penghormatan kita kepada ibadah, kepada hari-hari kemuliaan Tuhan juga nggak bagus. Padahal Tuhan bilang, aku berjanji kalau engkau menghormati hari ibadah, hari Sabat, hari perkenanan, hari yang aku sudah sediakan untuk umatku, lihat, aku berjanji engkau akan mengalami sukacita yang melimpah. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam segala hal kehidupan. Dan janji Allah kepada Abraham digenapi kepada setiap kita keturunan Abraham. Itu jelas. Tapi kalau ibadahnya tidur-tiduran, hanya pilih-pilih, saya tidak yakin kalau janji ini digenapi. Belum sambil makan, nyemil-nyemil gitu, Pak. Iya, apalagi gara-gara mungkin Nggak ada ngawasin, kan? permintaannya nggak disetujui, jadi malah ribut, bukan dengerin, bukan ikut ibadahnya. Saya melihat ini penting, penghormatan akan hari ibadah, walaupun lewat live streaming. Jangan terlambat, jangan lihat rekamannya. Kalau lihat rekamannya, ulang lagi, silakan. Oke. Tapi saya lebih setuju waktu on time, live streaming kita ikut. Jadi bukan melihat menonton ibadah, tapi mengikuti ibadah. Betul. Oke. Jadi yang pertama saudara yang kita lihat, tadi ada tips tuh. Dari Pasam katakan, tetap semangat. Tetap kreatif, be relevant. Ya, betul. Jadi tetap semangat. Yang kedua, menghormati hari Sabat. Ya. Nah sekarang memang Pak, ini terus terang Pak. Jadi banyak, tidak sedikit nih Pak. Jadi kalau sekarang karena udah live streaming begini Pak, bisa matanya itu kan bisa belanja kemana aja gitu ya. Jadi seperti itu, makanya yang Pak Sam katakan ya kita harus belajar, termasuk saya juga mungkin Pak. Ya, saya pikir memang harus kita disiplin diri kita. Ya, disiplin diri kita. Ini sesuatu yang baru. Iya. Kok kita ada di rumah, suasana ibadahnya seperti di gereja. Itu kan sesuatu yang baru. Dan kita harus Kenapa belajar kita untuk nggak merespeki alami? Tuhan juga Pak ya. Ya. Karena apa yang kita berikan hati kita, sebesar itu Tuhan akan lawat hidup kita. Oh, pantas Pak Sam diberkati luar biasa saudara. Yang kedua rahasianya, kalau mau diberkati seperti beliau, baik gerejanya, baik memimpin BPD dan memimpin perusahaan, yang pertama belajar menghormati hari Sabat. Ya. Oke Pak, tips yang lain Pak, yang Bapak bisa sampaikan buat gereja-gereja dan kita semua juga nih, terutama yang masih muda-muda ini, pengusaha, gembala. Ya, saya sudah berbicara ke beberapa hamba Tuhan. Baik. Kenapa saya
dipilih oleh Tuhan melalui seluruh pejabat, sehingga saya dapat persentase 73%, kurang lebih. Menang Satu mutlak. putaran. Ya, menang mutlak. Kayak pilkada aja. bukan menang kalah, Pak. Sebetulnya itu tanda. Oh, tanda Karena saya perkenanan mau, Tuhan. Kalau nggak satu putaran, berarti sebetulnya Iya. ada yang menurun dalam saya. Baik. Karena dulu sebelum saya bekerja, saya sudah dapat angka 63%. 63,5%. Iya. Kalau sekarang 73,5%, berarti yang dulu pilih saya 63,5% puas. Ya. Dan ada tambah 10% pejabat yang baru milih saya kembali. Saya serius, oke Tuhan. Dan apa sih sebetulnya Tuhan yang mau kerjakan? Tuhan bicara sama saya, aku kepengen, aku mau supaya hamba-hambaku menghadapi hidup kecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala hal, baik roh, jiwa, dan tubuhnya. Ya, termasuk tentunya kalau di tubuh itu ada kebutuhan kita, termasuk materi ataupun ya apa yang kita perlukan untuk kebutuhan kita hari-hari. Jadi saya melihat, aduh Tuhan caranya bagaimana? Ya Tuhan bilang memang kita harus melakukan bagian kita. Jadi kita harus rubah mindset kita. Karena saya memimpin BPD sudah 6 tahun. Iya. Ada banyak, kalau saya ngomong kecukupan kelimpahan, mereka lihatnya, oh Bapak pimpinan bisa ngomong begitu. Karena Bapak pimpinan ini adalah direktur utama dari perusahaan. Oh iya. Itu keliru. Ada banyak saya melihat owner saja ya, bukannya kalau saya ini memang karyawan yang diangkat sehingga saya menjadi direksi. Iya. Owner kan pemilik, dia lebih cukup kelimpahan dari saya, tapi mindsetnya kekurangan. Itu yang nggak boleh. Kita harus mindsetnya kelimpahan. Saya melihat kelimpahan itu pasti, kan itu janji Allah. Ya, janji Allah kepada Abraham dan sekarang jatuh kepada kita karena kita ahli waris. Nah, Bapak ada tips nggak nih bagaimana supaya gereja-gereja ini justru dalam kondisi saat ini dan kita para pengusaha, kalau saya profesion dokter nih, justru tetap hidup dalam kelimpahan. Apa yang harus kita lakukan? Saya melihat salah satu kuncinya tadi setelah kita percaya ini janji Allah. Iya. Kalau kita percaya jangan goyah. Iya. Kan Tuhan sudah ada bilang percaya tidak ragu. Iya. Percaya jangan bimbang. Orang bimbang tidak dapat apa-apa. Iya. Jadi percaya dulu penting, ini mindset. Mindset dulu. Saya pernah ditanya oleh anak muda di gereja kami. Kan Tuhan bilang kita diberkati secukupnya. Kenapa selalu bicara kelimpahan? Secukupnya itu sebetulnya kita makan secukupnya. Walaupun berkatnya banyak, makannya secukupnya. Betul. Bukannya kita sesudah secukupnya kita tidur. Padahal waktu kerja masih 3 jam, 4 jam lagi. Harus raih. Ini bakal nilai tambah kita, kelimpahan. Karena kerja 4 jam cukup buat kita. Tapi kalau kita kerja 8 jam, 4 jam ini buat ditabung, buat dikelola, buat investasi. Gitu. Terus yang kedua, saya melihat, waktu saya merenungkan tentang bagaimana sih kita bisa berbuah, berproduksi, survive di masa kesulitan. Ternyata ada ayat bilang, firman Allah berbicara, kita harus menabur. Menabur itu menentukan panen di depan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Saya melihat orang menabur itu yang diperlukan juga selain lahan adalah benih. Tuhan pasti kasih benih yang unggul. Kan ini benih dari Tuhan. Tapi saya melihat banyak anak-anak Tuhan dikasih benih pun dia makan juga. Artinya apa? Benih itu juga ditumbuk dijadiin tepung. Jadi kalau kita sudah makan secukupnya, pakai secukupnya, yang lebih itu dikelola. Di-manage. Ya, di-manage itu ya kalau saya boleh bilang ya, ini kadang-kadang kalau saya bicara begini, kok di masa sulit ngomong seperti persepuluhan. Ini firman. Jadi itu nggak boleh dimakan. Harus dikembalikan, bukan ditabur. Nah, setelah kita makan secukupnya, ada sisa berapa, itu harus ditabung. Karena suatu saat kita perlu sesuatu yang kita nggak duga. Tetapi kalau uang itu udah cukup banyak, jangan hanya ditaruh di bank. Kita harus lakukan sesuatu, entah investasi, masukkan deposito, atau kita ikut usaha-usaha yang menguntungkan. Jangan hanya ditaruh di tabungan kita. Karena itu nilai tambahnya sedikit sekali, saudara bisa tahu lah.
saya bukan hanya berbicara, saya lakukan dari sejak saya belum menjadi direksi. Makanya kita masih bisa beli aset walaupun kecil-kecil. Itu tanda bahwa kita memang kelimpahan, bisa beli aset, nggak semuanya dimakan. Iya. Ini saya melihat baru kita merasa ekonominya naik, motor kita ganti baru. Padahal motor itu masih bisa kita pakai 5 tahun lagi. Kenapa nggak nunggu 5 tahun lagi? Apa yang lebih lagi, mobil kita ganti baru. Padahal mobil itu masih kita pakai, masih bisa mungkin 10 tahun lagi. Saya dari dulu nggak arah ke situ. Tapi kelimpahan ini kita harus investasikan, ditabur sehingga nanti kita menuai. Nah, ditabur ini juga suatu saat memang kita membantu gereja, kita membantu bidang misi, kita bisa membantu juga pekerjaan-pekerjaan pelayanan bukan hanya di gereja kita. Saya bersyukur gereja kami jemaatnya kadang-kadang membantu gereja lain, tidak masalah, menurut saya bagus. Itu juga menabur. Iya. Jadi harus dikelola. Iya. Oke. Saudara, ini ada poin-poin lagi saya coba simpulkan, ini cukup menarik ya. Jadi kalau saya mulai dari poin pertama, dalam masa seperti ini supaya kita hidup di dalam abnormal, saya ulang lagi nih. Yang pertama, be creative, be relevant, be strength. Jadi istilahnya harus tetap kreatif, juga relevan dengan kondisi sekitarnya, juga kuat. Harus sikapi. Nah, yang kedua, kemudian saudara harus menghormati hari Sabat. Iya. Ya, Pak, begitu Pak ya. Betul. Nah, yang ketiga, faith, percaya. Ketika Tuhan berjanji, terima dulu. Mindset kita harus yakin bahwa Tuhan itu, karena gini Pak, soalnya Jangan bimbang, iya, jangan kadang ragu. kadang gini Pak, ada banyak orang yang berkata, wah ini berbicara mengenai teologi kemakmuran nih kalau kita ngomong masalah kelimpahan. Itu bagaimana menurut Bapak? Menurut saya teologi kemakmuran itu nggak ada. Iya. Kalau ada hamba Tuhan berbicara bahwa Tuhan mau kita ada kelimpahan, memang firman Tuhan bilang Iya. begitu. Tergantung kan kita menggunakannya, betul Pak ya? Iya. Kalau betul, dia misalnya gara-gara dengar firman Tuhan dia diberkati, Iya. tetapi dia merasa kurang-kurang terus seperti lintah, oke. itu menurut saya keliru menerapkan firman-Nya. Justru kita harus filosofinya Danau Galilea. Iya. Setiap matahari terbit, Gunung Hermon itu mencair. Iya. Lewat parit-parit di bukit-bukit Sion, mengalir ke Danau Galilea. Iya. Tapi Danau Galilea tuh nggak pernah ada orang bendung. Kelimpahannya dialirkan ke Sungai Yordan. Betul. Jadi anak-anak Tuhan harus seperti itu. Mindsetnya ini yang harus dirubah. Harus Karena kalau menyatukan. mereka pikir kelimpahan itu kalau kita hidup dengan hubungannya dengan uang, hanya padahal waktu, tenaga, pikiran kan bisa Ya, kita betul. buat kelimpahan juga Pak ya. Apa saja. Nah, jadi yang ketiga tadi percaya, faith. Yang keempat, saudara bukan hanya percaya, saudara menabur, action Pak ya, gitu. Betul. Sebab satu-satunya cara untuk menuai adalah menabur. Iya, kita harus nabur dulu. Nah, kan? dan Baru jangan mulai. menabur juga yang asal-asalan, Pak ya. Benih yang terbaik tadi Pak Hasan Betul. katakan. Mau waktu kita, mau tenaga kita, pikiran kita masa-masa seperti ini. Nah, ya, Pak saya ya? jadi terpikir Pak, untuk menabur ini, jangan lihat arah angin. Akhirnya kita nggak menabur. Karena ada angin puting beliung. Apa artinya tuh maksudnya tuh Pak? Misalnya, kita mau menabur. Oke. Ya, saya merasa menabur pun Tuhan pasti gerakan. Iya. Tapi waktu kita mau menabur, waduh sebentar lagi nih ada kebutuhan penting buat keluarga. Mungkin kita padahal masih 1 tahun, kita sudah mulai tahan. Sebetulnya yang Tuhan suruh menabur, kita tabur. Dan nanti ada berkatnya lagi. Demikian juga misalnya, wah sekarang ini ngapain gereja juga lagi sedang begini, udah nggak usah bantu gereja. Padahal gereja kalau dibantu, bidang diakonianya bisa banyak. Menurut saya pengeluaran gereja kami untuk diakonia yang terbesar pada masa COVID ini. Karena jemaat kami yang kena COVID langsung kita bantu. Baik keuangan maupun vitamin. Hamba Tuhan pun kita kasih vitamin supaya dia sehat. Jemaat pun yang memerlukan kita bantu sembako. Jadi sebetulnya diakonia memerlukan banyak dana. Oke. Nah, kalau kita bisa ini ambil kesempatan, Tuhan gerakan kita berikan sebagian dari pendapatan kita yang biasa kita simpan ini untuk bantu supaya dikelola oleh gereja membantu orang-orang yang memerlukan. Iya, oke. Jadi kalau tadi yang keempat itu adalah kita, yang pertama tadi udah, yang kedua kemudian menghormati hari Sabat, yang ketiga percaya, yang keempat kita menabur. Nah, yang kelima yang Pak Sam katakan how to manage. Saya lihat nih Pak, bagaimana kita mengelola. Jadi saudara harus pisah-pisahkan apa yang bisa kita pakai sendiri, mana yang harus kita tabur,
mana yang kita investasikan, begitu ya Pak ya? Ya. 5 poin ini saudara, luar biasa. Oke, nah Pak, bicara mengenai, saya tertarik dengan kata-kata kelimpahan ini Pak ya. Ya. Karena tidak sedikit Pak sekarang gereja-gereja yang dalam kondisi yang survive nih Pak, dalam kondisi yang kekurangan. Nah Bapak tipsnya apa nih untuk gereja-gereja seperti ini? Kan kadang-kadang jadi kita nih, apalagi Bapak sebagai ketua BPD nih, kan pasti banyak tuh Pak yang minta bantuan dan segala macam. Kira-kira tips apa yang Bapak bisa sampaikan buat gereja-gereja yang hari ini dalam kondisi terus kayaknya kekurangan terus nih Pak? Kelihatannya nih, jadi apa sih sebetulnya yang menjadi, apakah memang uang itu menjadi solusi kalau dia kekurangan datang kemudian kita bantu, atau bagaimana caranya supaya gereja ini bisa survive nih? Ya kalau menurut saya kan manusia itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Iya. Jadi kalau boleh dikatakan kita memang perkuat rohaninya, rohnya. Jadi firman Tuhan ini sekarang saya berkata nih buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat, firman Tuhan ini benar-benar menjadi hal yang utama, yang kita harus baca, kita harus perhatikan kalau kita ibadah dan kita renungkan, kita lakukan firman. Karena kita kuat itu karena roh Allah. Nah roh Allah itu juga bisa menyampaikannya lewat firman rema yang tadi Bapak bilang. Iya. Jadi roh kita mesti kuat. Jadi kita jangan sampai kita nih dalam keadaan suasana ketakutan, kita nyaman atau biasa saja yang tadi Bapak bilang. Harus berdoa, harus baca firman, harus minta kekuatan dari roh Tuhan. Supaya kita kembali kuat. Nah secara jiwa kita ini hati-hati dengan pikiran, perasaan, keinginan. Ini di dalam situasi seperti ini, hati-hati. Kalau perasaan kita dihantui oleh macam-macam berita, rasa takut, wah bahaya. Terus juga pikiran kita macam-macam. Jadi saya bilang sama ya anak-anak saya, mantu-mantu saya, dan juga kepada orang-orang yang saya bisa nasihati, jangan gampang-gampang dulu beli sesuatu yang mesti kredit segala macam. Jangan Konsumtif hati-hati, lah. konsumtif. Pikiran kita mesti kendalikan. Pikiran yang baik, yang mendatangkan kebajikan, mendatangkan kemuliaan. Dan pikiran-pikiran di mana lewat pikiran kita ini kita tidak terjerumus atau tertipu atau terpedaya ya, oleh ya hal-hal yang lain. Iya. Nah, kalau misalnya pikiran, perasaan, terus juga keinginan ya, memang kita mesti jaga. Nah, kalau secara tubuh, ya memang kita jaga kesehatan. Demikian juga, jaga juga, jangan sampai kita nih pergaulan, kita hati-hati seperti ini. Kan banyak orang mau jalan pintas. Jangan-jangan kita nih diam-diam jadi orang yang jadi objek, menjadi masalah dengan ditipu dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu perlu kita perhatikan. Iya. Jadi saya pikir begini Pak, saya ada sesuatu yang saya tangkap dari Bapak justru untuk para pemirsa ya di rumah nih Pak yang mendengarkan ya. Baik ini saudara entah itu pengusaha kah, saudara pekerja kah, atau saudara hamba Tuhan. Ya kalau saudara mau hidup di dalam kelimpahan tadi Pak Sam katakan, saudara harus kuat rohaninya dan kemudian jangan hanya sekedar meminta gitu Pak ya. Betul. Tapi lakukan Bagian action kitanya. faith, menabur. Kan menabur itu bukan hanya uang gitu Pak ya, tenaga, pikiran. waktu. Jangan sedikit-sedikit kalau kita kurang datang ke orang tua. Datang ke orang tua gitu ya. Harus pakai lutut juga Pak berdoa Pak ya. Betul. Iya. Nah, saudara mengenai kata-kata memberi, ini ada satu ayat yang bagus sekali Pak. Di dalam Kisah Rasul 20 ini saya diingatkan. Jadi di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata begini. Dalam segala sesuatu telah ku berikan contoh kepada kamu. Nih Rasul Paulus ini seperti Bapak nih. Dia juga pengusaha tenda, kontraktor juga. Oh benar. Dia bedanya kontraktor juga. Dia kontraktor tenda, Bapak kontraktor pabrik. Iya, ini sama persis nih. Jadi dikatakan dalam segala sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, dia katakan ya, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali dikatakan, you should remember the word of Lord Jesus, it is more blessed to give than to receive. Lebih memberkati memberi.
Ternyata Daripada kalau orang menerima. berdoanya pengen diberkati, Pak Ketua. Betul ya? Tetapi waktu yang dia lakukan sebaliknya, dia meminta malah. Ya. Karena konotasinya kan hanya dengan uang. Jadi gitu ya Pak Ketua ya? Ya, kalau saya melihat harus belajar dari hal yang kecil. Iya. Ya, karena memberi itu mulai dari yang kecil. Nanti lama-lama Tuhan percayakan yang lebih besar. Kita memberi besar sudah biasa. Oke. Nah, saya lihat ini ada 5 poin yang luar biasa. Saudara, jadi udah tidak terasa, jadi ada 5 poin ini harus kita perhatikan baik-baik ya. Saya ulang sekali lagi nih, biar kita ngelotok nih, Pak ya. Jarang-jarang soalnya nih. Kita dapat momen seperti ini. Yang pertama, saudara, be kreatif, be relevant, be strength. Jadi saudara harus tetap kreatif, tetap relevan dengan kondisi yang ada, kemudian jadilah kuat. Ya kalau kayak gereja ya relevannya ya harus belajar digital lah Pak ya, gitu ya. Ya, lihat sekarang ini di tempat kami, mungkin Dr. Babang tahu ya. Iya. Kami ya merekrut pelayan-pelayan yang memang latar belakang mereka ada pendidikan IT-nya. Oh, oke. Jadi mereka juga gairah melakukan segala sesuatu. Jadi sekarang ada sesuatu yang baru lah. Jadi khotbah-khotbah setiap minggu ini Streaming. di live streaming kami berdoa mana 1 menit yang terbaik itu kami edit dan itu kami share kepada seluruh jemaat. Oh, jadi seperti 1 minute quotes lah begitu Pak ya? Ya, Ada 1 intisari. menit saja. 1 menit. Oh, oke. Yang terbaik di waktu khotbah itu. Itu bisa dilihat di mana tuh Pak? Di GB apa tuh Pak? GB Citaraya. GB Citra saudara buka. YouTube. Itu ada quotes 1 menit itu luar biasa. Nah, tadi yang pertama, yang kedua, menghormati hari Sabat. Yang ketiga, percaya atau faith. Yang keempat, generous memberi. Yang kelima, manage. Bagaimana memanage. Nah, ini sebuah tips saya rasa sangat lengkap ini Pak. Ya, saya pikir kalau semua gereja memiliki hati seperti Bapak ini luar biasa nih. Pak, saya mau tanya nih Pak. Beberapa saat terakhir sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita. Kira-kira apa saja yang selama Bapak menjadi BPD ini yang telah Bapak lakukan ini? Saya lihat kan BPD Banten ini luar biasa nih. Jadi berkat Terima kasih. tentunya. Dan bisa disampaikan kepada teman-teman kalian. Iya. Semua mestinya tahu ya kalau di Banten kita tuh punya nilai-nilai SUBUR. Ya. Jadi saya memimpin Banten ini dengan nilai S-nya itu sehat. Jadi setiap kegiatan yang tidak mengarah ke sehat, saya pasti tidak akan lakukan. Sehat artinya sehat gerejanya, sehat pengajarannya, sehat juga pengelolaan, secara struktur organisasi di gereja. Saya kepengen semuanya sehat. Karena kalau gereja sehat, pasti akan pertambahan jiwa-jiwa barunya pasti juga terjadi dan gereja itu akan bertumbuh. Kemudian U-nya itu adalah urapan. Jadi saya selalu di BPD itu baik kegiatan-kegiatan yang hanya hura-hura, yang hanya penampilan. Apalagi huru-hara nggak boleh. Hura-hura aja nggak boleh. Nggak dukung. Oke. Ya, jadi perlu perkenanan Roh Kudus Tuhan berkenan dengan kegiatan kita, termasuk juga apa saja yang kita jadikan program BPD. Terus yang B-nya berdampak tadi sudah dikatakan. Jadi BPD ini harus berdampak dan sekarang kita salah satu BPD yang punya sinergi bersinergi dengan 5 BPD yang lain. Oke. BPD mana aja Pak? Oh itu yang pertama NIAS. NIAS. Ya, kemudian yang kedua adalah NTT. NTT. Yang sekarang sedang Pak Jokowi, Bapak Presiden kita ini besar-besaran membangun infrastruktur. Wah, kalau saya tahu gitu bisa ikut kita Pak kemarin ke NTT ya. Terus yang ketiga adalah Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Poso dan sekitarnya. Ya. Daerah Kita konflik. ada juga bantuan ke sana. Oke. Terus Sulawesi Selatan. Sulawesi Kita Selatan. ini bolak-balik ke Seko, Pak. Kita udah bangun 13 gereja di Seko. Sorry Pak. Sudah 14. Belum pernah ke sana. Kapan-kapan Dr. Bambang Ada mesti ke Starbucks sana. di sana. Di Eko ya. di ininya ada, Pak, di kotanya. Di kotanya ini. Seko, ya. Dapat pencil saudara. Yang kelima tuh Kalimantan Tengah. Wow. Ya, jadi 5 BPD ini kami silakan kalau dari hamba Tuhan dari Banten ini mau melakukan misi, melakukan penanaman gereja, mereka
welcome buat kami. Pertanyaan saya Pak, kenapa harus di 5 wilayah ini? Apa memang mereka yang Bapak doakan dan mereka memang butuh, dan kira-kira apa kebutuhan mereka? Kalau ini sambil mumpung nih Pak, kita bisa sampaikan siapa tahu waktu mendengar ini mereka terjamah dan ternyata mau menabur nih. Ini kita mengajak bareng-bareng ini dalam kondisi seperti ini. Ya, sebetulnya kita juga belajar setia dengan yang kecil. Pertamanya nias dulu. Nias. Terus bertambah. Yang kami bantu tuh kebanyakan sekretaris dari BPD supaya organisasi itu jalan. Oke. Dan yang lainnya apabila BPD tersebut atau ada gereja di BPD tersebut memerlukan bantuan kami. Sekarang ini misi. Jadi kita bantuin. Setelah nanti itu jadi gereja, silakan saja kalau BPD mau kelola. Tapi untuk membuat penanaman gereja, kita memang perlu dana. Wow. Jadi kita memang kirim setiap bulan. Wow. Jadi sekarang ini kita masih dalam klarifikasi. Kita bantu ada satu gereja di daerah Kupang. Memang dia membutuhkan untuk menjalankan PAUD-nya dan juga sumber air. Tapi karena soal sertifikat tanahnya belum selesai, kami belum turunkan. Secara dana BPD Banten sudah oke. Oh, sampai seperti itu ya? Ya, Saya juga tapi baru tahu karena masalah tanahnya belum clear, jangan sampai nanti setelah air ini jalan dan PAUD itu berjalan dengan bantuan kita, tanda petik ya, nggak semuanya. Nanti tahu-tahu dia diusir keluar. Wah, kasihan. Jangan. Saya bekerja sama dengan Ketua BPD NTT, tunggu komando dari saya. Jadi dia klarifikasi dulu dengan BPN supaya bantuan kita ini nggak sia-sia. Oh, ini sinergis Pak ya. Saya juga kalau Tuhan berkenan nih memang sedang membantu teman juga untuk bangun klinik di Kupang nih. Wah, itu ditunggu. Ditunggu. Ya, karena saya melihat begini ya Bapak Ibu ya. Saya seringkali ditanyakan kok selalu mikir NTT. Saya juga kenapa ya? Itu Ketua BPD NTT ya seperti saudara saya. Dia cerita apa saja dan dia juga tidak memanfaatkan saya. Dan saya melihat apa yang saya ngomong itu terjadi. Sehingga dia juga semangat begitu karena mempunyai teman yang bisa berjejaring dan dia dibantu. Saudara bisa tahu ya, mereka tuh kadang-kadang berita televisi nggak perhatikan. Padahal NTT tuh ada banyak rencana pemerintah mau bangun sirkuit untuk GP1. Terus mau ada pertemuan G20 untuk 2022 mungkin diperpanjang jadi 2023. Mereka nggak tahu. Oh, ini juga Pak, kalau nggak salah Menteri Kesehatan tahun lalu baru datang ke sana untuk bangun rumah sakit terbesar itu di daerah timur, di NTT. Iya. Jadi itu sebetulnya kan sesuatu yang mesti didoakan supaya pengelolaannya jadi benar, dijaga dari serangan korupsi lah, serangan orang-orang yang tidak yang tidak bertanggung jawab, kan kita mesti doakan. Oke. Itu baru 3 tuh Pak, sehat, urapan, berdampak. Oke, yang ini sama R-nya belum nih. yang keduanya itu unity. Jadi saya nih ketua BPD yang konsisten. Setiap Rabu saya serahkan waktu itu untuk mengelola. Rabu biasanya gereja lokal, Rabu pertama itu untuk Banten. Jadi kita mengadakan rapat pleno. Baik. Setiap Rabu pertama. Narasumbernya bisa dari BPH, bisa jadi orang-orang yang penting, termasuk Dr. Bambang nanti harus jadi narasumber. Karena kita perlu dilengkapi juga dengan kesehatan. Kalau dapat dari Dr. Bambang kan kita juga rasanya beda ya dengan kita panggil narasumber biasa. Ya, jadi kita perlu unity. Keputusan apapun, kita bukan keputusan ketua. Bukan keputusan sekretaris, bukan keputusan bidang. Keputusan 18 seluruh staf dengan MPL. Itu untuk menunjukkan keunitian Pak ya. Kita putuskan teamwork. Teamwork. Selalu kita putuskan lewat rapat pleno. Baik. Oke. Dan R yang terakhir ya. Ya relevan tadi. Bambang udah lebih banyak mulai kan. Udah kita bahas. Relevan saudara, jangan jadi jaka sembung. Jaka sembung bawa golok. Oke saudara, tidak terasa. Sayang nih waktunya terbatas Pak Ketua. Jadi saya Pak Samuel. Terima kasih nih diundang oleh Dr. Bambang. Ya. Saya pikir saudara ini nilai-nilai kehidupan yang harus saudara dan saya pelajari dan resapi dan lakukan. Jadi semoga 5 poin yang tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua BPD, kemudian sebagai CEO Direktur Utama perusahaan besar yang mengerjakan banyak proyek multinasional saya lihat ya. Ya, yang pertama sekali lagi nih, be kreatif, be relevant, be strength. Yang kedua, kemudian menghormati hari Sabat. Yang ketiga, percaya, punya iman.
bahwa Tuhan memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Yesus datang. Yang keempat, kemudian be generous. Bagaimana justru kondisi seperti ini bukan meminta, dia menabur. Ya. Ya Pak ya. Tapi tabur yang benih yang terbaik, yang asal-asalan. Dan Gitu di ya, Pak, lahan ya. yang terbaik. Dan di lahan yang terbaik Tuhan suruh, Ya. jangan. Ya oke, setuju. Dan yang kelima, manageable. Setiap berkat yang Tuhan berikan harus yakin bahwa kita bisa memanage dengan baik ya Pak ya. Betul. Jangan konsumtif. Dengan takut akan Tuhan. Nah, gitu dapat dipercaya tuh. Mana yang dipakai sendiri, mana yang ditabur, mana yang mau diinvestasikan dan lain-lain. Wow. Saudara, saya berdoa kiranya pada kesempatan kali ini siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Karena Yesus datang, dia datang supaya saudara dan saya memperoleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yes. Sekali lagi terima kasih Pak Samuel, dan Terima kita kasih, akan Dr. tutup dan Bambang. kita pengen menerima pengurapan dulu nih. Kita doa dari Bapak supaya kami semua, baik saya, teman-teman di studio juga, dan semua pendengar dapat berkat pengurapan dari Tuhan. Oke Pak. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk acara talk show pada saat ini. Hamba-Mu boleh memberikan hal-hal yang hamba-Mu kerjakan. Dan hari ini kami bersyukur ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan ini akan menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat FCC Supermall Karawaci, tetapi juga menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, bagi semua orang yang juga mengikuti ibadah ini, yang juga melihat tayangan ini. Kami rindu ya Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan, karena Engkau ingin menyatakan kemuliaan-Mu jauh lebih besar dari apa yang pernah gereja-Mu alami di masa-masa lalu. Kemuliaan yang akan datang lebih besar. Oleh sebab itu hari ini, biarlah Engkau mengurapi kami semua, khususnya Bapak Dr. Bambang ini ya Tuhan. Mari nyatakan anugerah-Mu. Pakai ya Tuhan, ada banyak karunia yang Kau percayakan kepada hamba-Mu dalam memimpin GBI FCC Supermall. Tuhan urapi agar melalui hamba-Mu akan muncul pemimpin-pemimpin yang baru, yang akan bertumbuh dan akan menjadi berkat besar. Bahkan biarlah jemaat yang digembalakan boleh Engkau pakai Tuhan di tengah usaha pekerjaan, di tengah bisnis, di tengah pelayanan, di tengah kehidupan sehari-hari. Mereka mengalami bahwa Tuhan ada beserta dan Tuhan menuntun langkah kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat teman-teman yang membantu sehingga tayangan ini boleh jadi. Biarlah Engkau berkati. Dan pada saat ini sebelum kami berpisah, kiranya berkat-Mu dicurahkan berlimpah-limpah dalam segala hal. Tuhan, biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus juga melimpah bagi hidup kami sampai kami mengalami Tuhan, pengenalan yang sempurna lebih-lebih lagi. Setiap hari bertambah-tambah. Bahkan hari ini hamba-Mu juga berdoa, biarlah kiranya damai sejahtera, sukacita, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, bahkan kemudahan demi kemudahan, serta kecakapan dan kesanggupan dari Roh Kudus yang akan terus-menerus Kau limpahkan bagi kami sekalian, terus-menerus sampai Engkau datang kembali untuk yang kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah terima berkat-Mu ini. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Oke. Sampai berjumpa lagi FCC. Tuhan Yesus memberkati.